Puang gimana? Gimana nih? Suruh bisa orang vaksin. Saya tidak bahas vaksin. Saya cuma bahas PC. Yes. Oke, Tribuners. Yes. Akhirnya kita bertemu lagi di Tribun PSM. Nah, PSM ini dalam awal pekan ini akan menghadapi dua laga sengit. Pertama di akhir pekan ini menghadapi Persija, yang baru saja Persija akhirnya bisa menang setelah beberapa di pekan pertama ya. Ya. Di pekan pertama Persija tidak memperoleh kemenangan dan akhirnya memperoleh kemenangan melawan klubnya Kaisang Pangarep PSIS. Ini kan menjadi lawan PSM di akhir pekan ini masih di Stadion B.J. Habibie. Nah, dalam laga PSM ini kan kalau dengan Persija ini mempunyai cerita panjang. Iya. Ini juga salah satu the big match untuk Liga Indonesia maupun ranah persepak bolaan di Indonesia. Tapi PSM mempunyai catatan yang bagus ketika bermain di kandang. Dan itu terlihat ketika PSM mengalahkan Persija di Piala Presiden 2019 dalam laga final. Ini bisa diharapkan bisa terulang lagi di lanjutan Liga 1 ini. Kalau PSM bisa menang lagi melawan Persija, kayaknya 3 besar tidak akan jauh hingga akhir musim, karena PSM lagi on fire dengan 2 kemenangan penentu di awal Liga 1. Iya. Kita saksikan saja gimana pertandingan Persija melawan PSM melawan Persija nanti. Nah, tapi di sisi lain Puang, Iya. Pak Apit juga ternyata menyiapkan sebuah skenario supaya PSM bisa tembus final Piala AFC. Jadi tadi sudah beberapa wawancara singkat dengan Papi. Papi nampaknya dan beberapa manajemen ini sangat menutup biasanya apa namanya ya, keputusan penting ke publik. Tapi itu nampaknya ada efek bagusnya. Iya. Karena strategi kita tidak terbaca. Kemudian persiapan PSM itu juga tidak terbaca. Kedatangan pemain trial saja ini PSM belum terlalu bongkar habis. Yang kemarin datang pemain trial dari luar negeri. Iya. Saya sebutkan namanya supaya kita tidak salah. Saya baca dulu. Donald Bisa. Nah, ini Donald Bisa baru beberapa sejak tanggal 25 ikut trial tapi belum diekspos habis-habis oleh PSM. Nah, ini nampaknya menjadi kunci PSM. Mereka sangat berhati-hati untuk menyampaikan pemain-pemain maupun strategi-strategi. Dan itu sih benar kalau saya. Iya. Karena kan jangan sampai saling mengintip nih. Mengintip Pak lawan. Dan Tavares juga tidak terlalu banyak membongkar. Dia hanya menyampaikan bahwa ini target. Kita menang. Dan kita meminta dukungan supporter. Nah, sehingga ya kita sebagai pendukung juga mesti melihat itu dari sisi positif aja. Karena sampai tapi ya kita akan memberitakan bagaimana target-target PSM, analisis kita pasti akan beritakan. Kemudian Tavares juga menjawab, kenapa misalnya Kenzo itu dimainkan hanya 8 menit dalam 2 pertandingan terakhir. Besok baca ulasannya dari Tavares, dan baru kali ini nampaknya Tavares terbuka untuk masalah itu. Intinya di masalah kesehatan pemain.
Ternyata Tavares juga sangat peduli dengan kesehatan pemain. Selain target, beliau sangat peduli dengan kesehatan pemain. Karena kan Kenzo Nambu ini baru-baru cedera sejak laga persahabatannya di Arema. Jadi memang hati-hati juga untuk memainkan pemain-pemain yang baru sembuh dari cedera. Termasuk juga Rahman kemarin tidak terlalu banyak dimainkan. Iya. Justru yang menarik ini karena PSM banyak memainkan pemain-pemain muda. Iya. Beraninya tahu. Ya, Tarik itu juga hilarin. salah satu juga kuat fisik karena memang pertarungan fisik juga saat ini ya. Dan memang kalau kita lihat kemarin itu baru. Tapi ada yang menarik. Kenzo dimainkan di detik-detik di menit-menit akhir itu. Itu justru membuat kocar-kacir pertahanan dari Bali United kemarin kalau kita analisis ya. Iya. Membuat kocar-kacir sehingga backnya itu salah umpan. Nah, di situ sebenarnya. Ditambah lagi kan Yakob dengan kecepatan tinggi selesai. Jadi memang strateginya ini kalau kita perhatikan di dua pertandingan perdana PSM ini selalu ada strategi yang mengejutkan. Mengejutkan dari Tavares. Kita tunggu lagi apa yang mengejutkan melawan Persija. Karena ada pesannya kemarin Wang Aksa Mahmud supaya menang lagi dong lawan Persija. Itu nampaknya itu pesan-pesan yang sangat penting dan mesti diakumulasi, kemudian dicarikan strateginya bagaimana caranya mengalahkan Persija. Dan kita tunggu lagi pasca pertandingan melawan Persija pasti ada strategi beda lagi dari Tavares. Ini menariknya nih. Nampaknya klop banget ini setelah laga persahabatan kemudian masuk ke penyisihan Piala FC dan terakhir di laga perdana Liga 1 ini klop sekali ini saya lihat Tavares dengan skuad muda PSM saat ini. Yes. Nah, kita baca besok di Tribun PSM edisi 2 Agustus 2022. Nah, kemudian selain itu Puang kita masuk ke daerah yang di daerah ini adalah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak. Jadi yang terbaru ini sampai 31 Juli kasus itu sudah mencapai 1.800. Nah, lebih dari 100 itu dipotong, kemudian 30-an lebih 31 yang mati. Sehingga yang tersisa saat ini yang masih sakit itu sekitar 1.500 ternak. Dan ini sudah tersebar di 14 kabupaten kota. Nah, menariknya ini karena Makassar juga kena. Makassar lebih dari 100 kasus. Yang paling tinggi ini adalah Jeneponto. Nah, ini Jeneponto masih menjadi yang masih menjadi investigasi dari Satgas PMK Sulsel. Kenapa misalnya kasus di Jeneponto sangat melonjak tinggi, lebih dari 200 kasus. Nah, besok kita baca, kemudian ada juga imbauannya dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel bahwa meminta kepada pemerintah daerah supaya membuat satgas untuk PMK karena Sulsel sudah zona merah. Ini mesti disampaikan kepada masyarakat supaya untuk berhati-hati. Nah, efek dari PMK ini kayaknya banyak orang takut-takut sekarang makan coto. Nah, itu besok kita akan telusuri apakah benar masyarakat banyak yang takut-takut makan coto gara-gara PMK.
Nah itu saja. Kemudian ada juga update dari pembangunan kereta api. Pembangunan kereta api ini karena pemerintah Kota Makassar melalui wali kota keberatan jika pembangunan itu flat atau melalui tanah ya. Sekarang diminta Pak Wali akan menyampaikan keberatan tertulis kepada Kementerian Perhubungan sebagai leading sektor untuk pembangunan kereta api ini, supaya kereta api ini dibangun secara melayani. Nah, tapi yang menarik yang menjadi juga perhatian karena ini adalah proyek strategis nasional. Kalau itu proyek strategis nasional artinya itu proyek di era Jokowi. Iya. Nah, Jokowi kan berhenti tahun 2024. Artinya sebelum tahun 2024 itu mesti selesai. Iya. Nah, kalau lewat dari tahun 2024 ada pergantian presiden baru, bisa saja ada terjadi mangkrak. Nah, karena itu kan sudah dilihat dari presiden sebelumnya. Biasanya ada proyek yang melewati presiden mangkrak. Ini bahaya kalau misalnya ini tidak diselesaikan sebelum tahun 2024. Betul. Karena pemerintah pusat itu sudah menarget Oktober 2022 ini sudah ada sosialisasi bahwa akan ada kereta api. Itu yang mesti diperhatikan oleh pemerintah daerah ya. Iya. Sehingga DPR RI sudah mengimbau kepada pemerintah kabupaten kota maupun provinsi untuk segera menetapkan jalurnya sehingga bisa dibayarkan. Apalagi kan Kementerian Keuangan melalui Lembaga Aset Negara ini sudah menggelontorkan 1,4 triliun untuk pengadaan lahan sekitar 58.000 hektar. Nah ini yang mesti diperhatikan oleh pemerintah daerah. Nah apakah misalnya kalau Pak Wali misalnya bisa juga analisis kita ya, Pak Wali bisa membuat perencanaan yang jika itu jalur layang bisa selesai dalam 2 tahun, mungkin pemerintah pusat akan memikirkan. Tapi kalau itu melebihi dari masa jabatan Jokowi Ma'ruf, maka kemungkinan akan ada jalur lain. Nah, kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya dan kita tentu akan update karena ini adalah proyek strategis nasional yang ya untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan dan nasional tentunya. Nah, itu saja dari kami, Puan. Terima kasih atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.